saya Dea Aprilia dari program studi pendidikan kimia. Kali ini kita akan membahas tentang asam amino dan protein. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit kecil berupa asam amino. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke protein, kita harus memahami dulu asam amino. Bagaimana strukturnya dan pengertiannya di asam amino itu, baru kita bisa masuk ke protein. Baik, kita masuk ke pembahasan asam amino. Asam amino adalah monomer turunan asam karboksilat yang mengandung gugus amina dari protein. Di sini terlihat struktur asam amino. Struktur asam amino ini mengandung gugus karboksil, yaitu minus COOH, dan mengandung gugus amina NH2, dan struktur yang mengandung gugus amina terikat pada atom C, yaitu atom C yang terikat pada gugus karboksil atau paling ujung. Asam amino itu terbagi menjadi dua, ada yang asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial ini merupakan asam amino yang harus ada dalam makanan sehari-hari karena tubuh tidak dapat membuat atau mensintesis asam amino tersebut. Contoh asam amino esensial yaitu ada valin, leusin, isoleucin, fenilalanin, tritophan, treonin, metionin, dan lain sebagainya. Terus ada juga asam amino non esensial, yaitu asam amino yang tidak harus ada dalam makanan karena tubuh dapat membuat asam amino tersebut. Contohnya ada glisin, alanin, asparagin, glutamin, prolin, serin, tirosin, asam glutamin, sintesin, dan lain sebagainya. Sifat-sifat dari asam amino ada dua, yaitu ada amfoter dan optis aktif. Amfoter ini adalah dapat bereaksi dengan asam maupun basa yang dipengaruhi oleh gugus karboksil dan amina, yaitu basa. Namun apabila suatu asam amino mengikat lebih dari satu gugus COOH dan satu gugus amina, maka bersifat asam. Dan apabila suatu asam amino mengikat satu gugus karboksil dan lebih dari satu gugus amina, maka bersifat basa. Kalau optis aktif ini yaitu semua asam amino kecuali glisin mempunyai optis aktif, yaitu atom C asimetris yang bersifat kiral dengan mengikat 4 gugus yang berbeda. Oleh karena itu, semua asam amino bersifat dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Di sini terlihat ada struktur ion Reuter. Ion Reuter adalah reaksi asam basa intramolekul antar molekul asam amino membentuk indipolar. Bentuk asam aminonya yang dominan bergantung pada pH larutannya. Dalam larutan asam kuat, semua asam amino membentuk kation. Dalam larutan basa kuat, asam amino membentuk anion. Jika bersifat netral dengan syarat konsentrasi kation dengan anion, maka ion dipolar maksimal. Di bawah ini menunjukkan bagaimana suatu asam amino terbentuk pada suasana pH termasuk ke dalam ion Reuter, di mana ada keadaan suasana asam begini gambarnya. Jadi ada keadaan suasana netral dan keadaan suasana basa. Selanjutnya kita masuk ke protein. Pasti tahu dong ya kalau protein itu banyak manfaatnya. Sedari kecil kita selalu diingatkan untuk rajin mengonsumsi makanan-makanan yang memiliki banyak kandungan protein, apalagi saat kita dalam masa pertumbuhan. Nah, ngomong-ngomong soal protein, kalau misalnya kita lebih mau tahu lebih jelas dan makin tahu fungsi protein itu apa,
melalui ikatan hidrogen, ikatan ion atau ikatan disulfida. Misalnya terbentuk dari rantai double helix. Yang keempat ada struktur kuartener. Di sini struktur kuartener melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein pada peristiwa ini. Kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino, misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Fe3+. Nah, sekarang ada sifat-sifat protein. Sifat-sifat protein ada sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Kedua, ada dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, bersifat amfoter karena membentuk ion Reuter pada titik isoelektrik. Protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat ada dapat mengalami kerusakan terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Ini kita sudah membahas tentang struktur dan sifat-sifat protein. Sekarang kita membahas tentang fungsi dari protein. Yang pertama ada sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis. Bagian utama molekul enzim yang disebut poenzim merupakan molekul protein. Yang kedua ada alat angkut, protein transport. Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin berperan dalam pengangkutan ion besi di dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. Yang ketiga ada pengatur gerakan, protein kontraktil. Gerakan otot disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeseran. Yang keempat ada penyusun jaringan, protein struktural berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Misalnya keratin pada kulit dan lipoprotein yang menyusun membran sel. Yang kelima ada protein cadangan, merupakan protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecambah dan ovalbumin. Yang keenam ada antibodi. Protein antibodi berperan dalam melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen. Yang ketujuh ada pengatur reaksi. Protein pengatur berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh. Misalnya insulin yang berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang kedelapan ada pengendali pertumbuhan, bekerja sebagai penerima reseptor yang dapat mengaruhi fungsi bagian-bagian DNA. Di protein dapat terjadi perubahan struktur, yaitu dinamakan dengan denaturasi protein. Denaturasi protein adalah berubahnya struktur protein dari struktur asalnya. Denaturasi protein sangat mudah terjadi terhadap pemanasan, perubahan pH, gerakan mekanik, tercampur dalam ion logam, dan pelarut organik. Pada peristiwa ini, suatu protein yang rusak adalah struktur kuartener, tersier atau sekunder, bergantung pada tingkat penyebab kerusakannya. Namun struktur primer tetap utuh. Salah satu tanda bahwa protein rusak adalah adanya endapan atau penggumpalan protein. Namun, jika kondisi lingkungan mendukung atau dibilang baik, dia mendapat foldingnya itu terjadi pada proses renaturasi. Kalian tahu nggak sih kalau kita juga bisa loh menguji ada atau tidaknya protein pada suatu makanan. Nah, saya kasih tahu ya, ada 3 cara untuk mengujinya. Yang pertama ada uji Biuret, yang kedua ada uji timbal 2 asetat, dan yang ketiga ada uji santoproteat. Yang pertama ada uji Biuret. Reaksi yang digunakan adalah larutan NaOH 40% dan larutan CuSO4 1%. Sebanyak 3 ml larutan sampel ditambahkan dengan 0,1 ml larutan NaOH dan 2 tetes CuSO4. Suatu bahan akan menunjukkan warna ungu atau merah muda jika mengandung ikatan peptida protein. Berikut ada contoh uji Biuret. Jika ia berubah menjadi warna ungu atau merah muda, berarti itu membuktikan bahwa protein itu ada dalam suatu makanan.
Nah, sekarang kalian jadi tahu kan seberapa pentingnya protein itu bagi tubuh, dan asam amino itu, struktur asam amino bagaimana, fungsinya bagaimana, kalian sudah tahu. Dan kalian juga bisa menguji protein. Ada tidaknya protein dalam suatu makanan itu kalian bisa uji sendiri. Sekian video yang saya buat. Jika bermanfaat bisa ditonton, dan jangan lupa ya subscribe, like, and comment ya.